Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Konsep dan Ruang Lingkup Teori Ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki definisi sebagai pandangan-pandangan yang dapat menjelaskan hubungan dari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar digunakan secara efisien dan seimbang. Tugas utama ilmu ekonomi adalah menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan secara umum perilaku sistem perekonomian. Ilmu ekonomi secara umum dipecah menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Dengan melihat judul mata kuliah kita adalah pengantar ekonomi makro, maka jelas yang akan disajikan dalam modul ini termasuk dalam kategori ilmu ekonomi makro. Pengantar ekonomi makro membahas tentang mekanisme alokasi sumber daya secara keseluruhan yang efisien berlandaskan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran guna mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Kita mulai dengan capaian pembelajaran untuk minggu ini adalah agar mahasiswa dapat memahami ruang lingkup ekonomi makro, permasalahan ekonomi makro, komponen ekonomi makro, pasar dalam ekonomi makro, dan kebijakan makro. Buku referensi atau pustaka digital yang dapat mahasiswa gunakan antara lain adalah pertama, penulis Mankiw dengan judul Principle of Economy, penerbit Cengage Learning. 2. Penulis Kunawangsi dengan judul Ekonomi Makro Sebuah Pengantar, penerbit LPFE Trisakti. Ketiga, penulis Sukirno dengan judul Makroekonomi Teori Pengantar, penerbit Raja Wali Press. Dan yang keempat adalah penulis Mandala dengan judul Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, penerbit FEUI. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Presentasi dari 4 kategori tersebut dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 40% nilai tugas. Kita mulai pembahasan materi minggu ini dengan ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada 3 ruang lingkup untuk penelitian ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro biasanya terhubung dengan 3 fenomena, yaitu pengeluaran nasional. Pengeluaran nasional adalah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Pengeluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan produk domestik bruto, PDB, atau salah satu akun nasional. Kedua adalah pengangguran. Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja. Yang ketiga, inflasi serta deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga umum di sebuah ekonomi. Nah, ketika harga menurun, maka terjadi yang namanya deflasi. Berikutnya kita akan membahas permasalahan ekonomi makro. Permasalahan ekonomi makro secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama, masalah stabilisasi yang berhubungan dengan bagaimana menstabilkan perekonomian nasional dari waktu ke waktu, atau nama lainnya adalah masalah jangka pendek. Kedua, masalah pertumbuhan yang berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional atau biasa disebut dengan masalah jangka panjang. Pada dasarnya, masalah dalam ekonomi makro juga berkisar pada 3 hal, yaitu inflasi yang besar dan berkepanjangan, tingkat pengangguran yang tinggi, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas komponen ekonomi makro. Dalam ekonomi makro dibahas 8 komponen ekonomi makro antara lain pemanfaatan sumber daya ekonomi, stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ekonomi internasional, neraca pembayaran internasional, nilai tukar mata uang, inflasi, dan peredaran uang. Selanjutnya kita akan membahas pasar-pasar dalam ekonomi makro. Dalam analisis ekonomi makro, perekonomian nasional dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari 4 pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain. 4 pasar itu antara lain adalah pasar barang, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran akan barang. Kedua adalah pasar finansial,
yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran akan uang dan modal. Pasar finansial ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar yang ketiga adalah pasar tenaga kerja, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dan yang keempat adalah pasar luar negeri, di mana tempat bertemunya permintaan ke dalam negeri akan produk impor dan penawaran ke luar negeri akan produk ekspor. Terakhir kita akan membahas terkait dengan kebijakan ekonomi makro. Untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro diperlukan beberapa bentuk kebijakan yang harus dijalankan oleh suatu negara. Kebijakan-kebijakan ekonomi makro dibedakan menjadi 3 bentuk, antara lain yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Dan yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran, lebih menekankan pada meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini, semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian, dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.